Assalamualaikum semuanya. Bubur sumsum pandan. Buat teman-teman yang suka sama bubur sumsum cuman kurang suka sama gula merahnya, wajib banget sih nonton video ini. Ini tuh bubur sumsum pandan yang gak pakai gula merah, bener-bener rasanya enak banget. Aku tuh suka banget bubur sumsum buatan aku sendiri, teman-teman. Kalau beli di pasar, aku tuh kurang suka karena emang bubur sumsumnya tuh terlalu hambar dan kurang gurih. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget sih nonton video ini sampai habis. Ini tuh enak dan lembut banget. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang bahan-bahannya langsung di teflonnya kayak gini ya teman-teman ya. Sorry banget kalau emang kurang nyaman, tapi biasanya aku tuh cara masaknya kayak gini. Kita langsung aja timbang tepung beras kurang lebih 100 gram. Cara masak aku ini tuh lebih hemat wadah-wadah gitu ya teman-teman ya. Biasanya kita kalau mau nimbang tepung itu kan kita cari wadah lain, terus kita nimbang gula juga pakai wadah lain, dan itu tuh bikin cucian kita numpuk. Tapi kalau pakai cara aku ini, insya Allah cucian gak jadi numpuk deh teman-teman. Lanjut, kita nolin aja timbangannya dan kita langsung aja timbang 150 gram gula pasir. Ini jadi untuk perasannya aku tuh pakai gula pasir ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kurang suka manis, untuk gula pasirnya ini boleh dikurangin sesuai selera. Lanjut, kita nolin lagi timbangan. Kita langsung aja timbang air kurang lebih 650 ml. Ini kalau udah selesai nimbangnya, kita langsung aja pindahin timbangannya dan lanjut kita tambahin perasa lainnya. Di sini aku ada garam. Ini sih jangan sampai keskip teman-teman. Ini yang bikin tambah gurih bubur sumsumnya. Jadi kita pakai garam kurang lebih setengah sendok makan. Dan jangan ditinggalin santan. Pakai garam, kalau nggak pakai santan rasanya pasti asin banget. Jadi biar ngedukung gurih gitu ya teman-teman ya, kita pakai santan instan kayak gini 1 bungkus, bisa diganti kara atau sesuai keinginan kalian. Karena di sini aku mau pakai rasa pandan, jangan di skip untuk perisanya ya. Jadi di sini aku pakai perisa pandan secukupnya aja atau disesuaikan sama selera kalian. Kalau teman-teman ada daun pandan, boleh banget ya ditaruhin daun pandan gitu biar lebih wangi. Cuman kemarin pas aku masak ini aku lupa teman-teman, jadi ini langsung aja kita masak ya, biar dia nggak ngegumpal. Ini masaknya pakai api yang kecil aja ya teman-teman ya, dan sambil terus diaduk kayak gini, diaduk terus sampai si adonannya tuh full menggumpal atau adonannya tuh full merata. Kita masaknya pelan-pelan aja biar matangnya tuh bener-bener gitu loh. Ini adonan buburnya tuh udah mulai menggumpal sedikit-sedikit, jadi ini kita aduk terus aja pelan-pelan ya teman-teman ya. Pokoknya buat bubur sumsum itu tuh susah-susah gampang. Dulu setiap aku buat bubur sumsum itu tuh suka gak jadi teman-teman. Cuman sekarang ini tuh karena aku tuh udah mulai sabar gitu kan, pakai api yang kecil terus diaduk. Setiap buat bubur sumsum tuh jadi favorit aku sendiri gitu loh, karena emang buatan sendiri tuh lebih enak gitu loh teman-teman. Pokoknya intinya kita harus sabar-sabar tuh, kita ngaduknya tuh harus pelan-pelan biar matangnya tuh merata. Dilihat dari warnanya aja udah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau warnanya udah mulai pekat, apalagi udah full pekat, itu tandanya udah mateng ya. Jadi kalau menurut teman-teman udah full pekat, kita langsung aja matiin kompornya. Ini tanpa nunggu dingin, langsung aja kita kemas ya. Kalau teman-teman gak mau langsung dikemas juga nggak apa-apa sih. Cuman di sini aku bakalan kemas pakai tin wall yang ukuran 300 ml. Kalau mau dikecilin juga boleh, tapi menurut aku takaran ini tuh udah pas. Untuk satu resep yang aku buat ini tuh jadinya 5 porsi ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dilebihin porsinya juga boleh, tapi menurut aku dibagi 5 porsi aja ini tuh udah porsi pas banget. Bahkan kalau menurut aku sendiri kebanyakan gitu loh. Jadi kalau mau dikurangin porsinya juga boleh banget.
Ini ngisinya jangan terlalu full karena nanti kita masih pakai santan lagi ya teman-teman ya. Jadi ngasihnya setengah aja, kayak gini udah cukup. Ini kita pinggirin dulu, kita lanjut buat kuah santannya. Kalau teman-teman gak mau basi, ini boleh banget sih ditaruh di panci aja. Jadi kalau kita mau makan tinggal ambil. Cuman karena aku pengen dijual gitu, ide bisnis buat jualan, bisa pakai cara aku ini ya. Lanjut untuk santannya atau kuah putihnya, kita pakai 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, 1 bungkus santan instan. Aku pakai yang merek ini Mama Koko. Ini tuh harganya murah ya teman-teman ya. Boleh banget pakai kara, disesuaikan aja sama selera. Kalau pakai santan fresh bisa pakai setengah butir ya teman-teman ya. Ukurannya maksud aku agak sedikit kental kalau bisa, biar dia tuh jauh lebih gurih gitu loh. Untuk airnya di sini aku pakai 300 ml. Setelah semua bahan masuk, kita langsung aja masak ya. Kalau teman-teman mau boleh banget sih ditambahin daun pandan, cuman lagi dan lagi aku lupa teman-teman. Jadi aku tuh punya banyak daun pandan, cuman kalau lupa ya akhirnya keskip kayak gini. Jadi ya sudahlah. Tapi kalau teman-teman mau pakai pasti baunya jauh-jauh lebih enak sih. Ini kita masak sampai si santannya mendidih ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai santan kayak gini nggak masalah, jadi dimakan kayak gitu aja sebenarnya udah enak sih teman-teman. Cuman kayaknya kalau nggak ada kuahnya kurang nikmat gak sih, jadi mau nggak mau aku tambahin kuah kayak gini. Ini kuahnya udah selesai, kita langsung aja siram-siram. Disiram secukupnya aja ya teman-teman ya, boleh dibanyakin atau dikurangin sesuai selera aja sih. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Masya Allah, ini bisa dijadiin variasi kue jajanan pasar di kalian ya. Kalau kalian butuh referensi, pengen tambah menu, ini bisa dijadiin salah satu menu. Cuman ini tuh gampang basi teman-teman, jadi nggak bisa lama-lama di luar ruangan. Jadi kalau kalian mau nyetok ini, aku rekomendasiin taruh di kulkas ya. Ini tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain. Masya Allah, ini tuh lembut banget teman-teman. Aku bakal langsung aja sendok situ. Mirip banget kayak cendol beras. Ini tuh di sendok super lembut tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku ini tuh yang suka manis bakalan cocok sama rasa ini. Cuman yang kurang suka manis bakalan kemanisan banget. Tapi untuk gulanya bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you.